Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu, supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivitasi biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Terapi biolistrik atau sentuhan jari berlistrik adalah jenis pengobatan alternatif yang menggunakan media listrik melalui sentuhan jari penerapis, yang bermanfaat untuk melenturkan urat syaraf, melancarkan peredaran darah, melenturkan lemak dalam darah atau kolesterol, meningkatkan vitalitas tubuh, membakar kadar gula. Inti terapi listrik ini adalah melancarkan peredaran darah, mengaktifkan ion-ion dalam tubuh, dan memperbaiki kualitas darah. Satu kali sesi pengobatan hanya sekitar berlangsung 30-60 menit. Selama itu, penerapis akan mengalirkan listrik di seluruh tubuh pasien melalui simpul-simpul syaraf di tangan, kaki, kepala, punggung, atau leher. Banyak penyakit yang berhasil diobati dengan terapi ini, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan urat syaraf seperti vertigo, migrain, dan stroke. Selain itu, kesemutan, asma, dan rematik juga dapat disembuhkan. Penderita insomnia pun bisa bernafas lega karena terapi ini, membantu memperbaiki lamanya waktu tidur. Kelelahan dan stres juga dapat dikurangi sehingga menimbulkan rasa rileks yang sekaligus melepaskan hormon endorfin yang berguna untuk menghasilkan perasaan senang. Juga dapat menimbulkan rasa santai dan nyaman. Manfaat untuk kecantikan yaitu antara lain melancarkan darah sekitar wajah, mengencangkan kulit wajah, meregenerasi sel kulit wajah, memancarkan aura wajah, dan lain-lain. Lewat jari-jari tangan seorang pengusaha terapi listrik, arus listrik yang kedengarannya menyeramkan dapat diubah sebagai energi penyembuh yang ampuh. Bahkan arus listrik sangat efektif untuk mengobati berbagai penyakit, khususnya yang berhubungan dengan gangguan pada urat syaraf. Sistem saraf adalah bagian penting dalam tubuh manusia yang membantu transmisi sinyal melintasi berbagai pesan bolak-balik dari otak ke bagian yang berbeda dari tubuh, juga membantu dalam koordinasi tidak sadar. Pada tingkat sel, sistem saraf terdiri dari yang khusus jenis sel sistem saraf yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron terhubung satu sama lain menggunakan sinapsis yang merupakan struktur yang bertindak sebagai koneksi jalur yang mentransmisikan sinyal ke sel lain untuk membentuk neuron. Sistem saraf memiliki spesialisasi struktur yang memungkinkan mereka untuk mengirim sinyal dengan sangat cepat dan tepat ke tempat lainnya. Saraf neuron impuls responsif dalam tubuh kita untuk menyiratkan sesuatu, bahkan bahwa neuron merespons suatu perasaan dan mengkomunikasikan keberadaan perasaan itu ke sistem saraf pusat yang akan diproses dan dikirim ke bagian tubuh yang lain untuk bertindak. Neuron adalah konstituen dasar otak sumsum tulang belakang, saraf ventral kabel, dan ganglia perifer, yang mana dalam sejumlah besar badan sel saraf dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron dalam. Untuk mengubah neuron sensorik, neuron memungkinkan kita untuk menerima informasi dari luar melalui indera kita. Sensorik neuron membangkitkan sentuhan, rasa sakit, sensasi pendengaran, rasa, dan di mana rasa sakit ini akan terasa di organ sensorik seperti mata, telinga, dan bagian dalam dan sebagainya, yang dikirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak antar neuron, berkomunikasi serta terhubung satu sama lain, yang mewakili kebanyakan di otak kita, di mana ini akan memungkinkan kita untuk berpikir, melihat, merasakan.
pada neuron motorik yang berada di dalam tubuh kita, di mana ada neuron yang akan menerima impuls dari sumsum tulang belakang atau otak yang akan mengirim dari otot-otot menyebabkan otot berkontraksi, dan ini juga mempengaruhi sekresi kelenjar neuron kas yang memiliki soma di pusatnya yang berisi inti sel. Oleh karena itu, sintesis protein dapat terjadi. Fungsi saraf didasarkan pada sinaptik yang menandakan jalur yang membantu proses transmisi sinyal sebagian listrik dan sebagian kimia. Aspek listrik tergantung pada milik membran neuron. Setiap neuron dikelilingi oleh plasma membran yang merupakan molekul lipid bilayar yang terdiri dari berbagai molekul protein. Lipid bilayar adalah listrik yang kuat isolator, tetapi dalam neuron banyak protein. Struktur yang tertanam di dalam membran adalah pembelahan protein. Struktur yang tertanam di dalam membran adalah pembelahan sel aktif elektrik yang tidak bisa terjadi neuron karena mereka kekurangan satu dari dua silindris. Struktur yang membantu dalam pembelahan sel ini konsisten dengan sel sederhana. Sifat pembagian dendrit sel adalah eksistensi dari sel. Dengan banyak cabang-cabang yang strukturnya dapat disebut sebagai pohon dendritik yang melindungi sel saraf dan kadang dapat disebut sebagai serat. Mereka juga disebut sebagai proses yang baik karena mereka mengirim impuls ke tubuh sel neuron. Di sana hanya ada satu akson yang memproyeksikan dari masing-masing sel tubuh yang merupakan kabel yang lebih halus seperti proyektor, biasanya memanjang dan menjauh dari badan sel. Yang jauh dari soma disebut proses eferen. Banyak akson dikelilingi oleh lemak putih tersegmentasi zat yang disebut sebagai myelin. Sekarang kita akan membahas pengantaran impuls lewat sinapsis. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana impuls dapat melewati celah sinapsis. Jika impuls tiba di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelembung melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Contohnya adalah asetilkolin. Neurotransmitter berikatan dekat bagian reseptor saluran ion di dalam membran pasca sinapsis sehingga membuka saluran tersebut. Dalam sinapsis, ion Na positif dapat berdifusi melalui saluran tersebut. Setelah neurotransmitter diterima oleh postsinapsis, impuls akan mengalir ke neuron tersebut. Maka neurotransmitter dilepaskan dari reseptor dan saluran tersebut menutup neurotransmitter. Kemudian akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolin esterasa. Kemudian masuk kembali ke dalam vesik. Demikian tadi proses pengantaran impuls melalui celah sinapsis. Baiklah, sekarang penghantaran impuls saraf melalui sel saraf. Penghantaran impuls saraf dapat terjadi melalui sel saraf jika tidak ada rangsangan neuron dalam keadaan istirahat, atau disebut potensi istirahat, dan dimulai sekitar 70 mV, dan ini disebabkan oleh distribusi asimetris dan ion-ion perubahan ke perbedaan potensi ini. Muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan neuron di dalam adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan dengan polarisasi. Jika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran akan berubah. Akibatnya, polarisasi berubah. Polarisasi mengalami pembalikan di lokasi tertentu. Kemudian proses pembalikan polarisasi diulang sehingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson. Setelah impuls berlalu, membran neuron memulihkan keadaan seperti semula. Selama pemulihan, impuls tidak bisa melewati neuron atau disebut dengan periode refraktori. Potensi aksi memiliki nilai ambang 50 mV. Na positif mengalir masuk melintasi membran. Dipolarisasi, potensi aksi menyebar ke wilayah sebelah bagian tersebut, membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion K melalui kanal potasium. Proses dipolarisasi, repolarisasi berlangsung berulang. Proses inilah disebut dengan pengantaran impuls melalui neuron sel saraf. Pada dasarnya, semua fungsi dan aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh
berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kerja otak pada dasarnya bersifat elektrik. Semua sinyal saraf dari dan ke otak melibatkan aliran arus listrik.